Biaya isbat nikah atau penetapan pernikahan sah secara negara dirasakan mahal oleh sebagian masyarakat Indonesia, terutama warga kurang mampu, baik yang tinggal di perkotaan maupun di desa-desa seluruh Indonesia. Karena itu, Institut Kewarganegaraan Indonesia atau IKI terus mendorong para pemangku kebijakan agar penetapan biaya isbat nikah di Rp0-kan. Meskipun kita mengadakan isbat nikah secara gratis, secara cuma-cuma kepada masyarakat, tetapi setelah kita mendapatkan penetapan isbat nikah pasangan suami istri, kita bawa berkas penetapan isbat itu ke KUA, dan tetap di KUA juga ada yang diminta biaya. Padahal menurut aturan setelah ada penetapan isbat pasangan suami istri, penetapan itu dibawa ke KUA, itu KUA wajib memberikan secara cuma-cuma. Tetapi pada kenyataannya ada barangkali oknum lembaga tersebut ada yang meminta, dan itu kami sudah alami. Dan kami sudah alami dengan rekan-rekan IKI, Bu Bayi, Bu Rina. Ibu, tadi apa kendalanya, Bu? Kendalanya itu harus ada uang 1,5 juta gitu. Uang 1,5 juta? Untuk apa itu, Bu? Untuk bikin surat nikah. Buku nikah. Buku nikah gitu ya. Ini secara nikah agama doang gitu. Yang nikah itu Akang ini? Iya. Namanya siapa, Kang? Nama Fauzan Naim. Kalau istrinya siapa, Kang? Alinda Tasya Wahidah. Alinda. Dulu nikah nikah agama atau Nikah secara agama? Agama enggak di KUA? Enggak. Di rumah. Kenapa? Jadi banyak faktor. Ya, faktor. Pengennya apa? Pengennya mah pengen punya buku nikah sih. Buku nikah. Berarti pengennya isbat nikah. Iya. Terus isbat nikah itu pernah mau bikin nggak? Ya pernah mau bikin, kalau niat pengen bikin. Tapi kendalanya kan di biaya ya. Kemarin tanya-tanya masalah buku nikah, katanya dikenakan biaya itu 1,5 juta. 1,5 juta? Iya. Jadi mungkin kendala dari biaya, belum punya uang. Kendalanya biaya. Iya. Itu KUA mana itu? Kawasnya ya. Nah, sini. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Muhammad Ramli, Koordinator Relawan Institut Kewarganegaraan Indonesia. Hari ini saya sedang bersama seorang narasumber, Kang Ustadz Ade Sukarya. Kang Ustadz Ade, tahu nggak terkait isbat nikah itu apa? Belum tahu sih. Belum tahu. Masa belum tahu isbat nikah? Mungkin pernah dengar terkait isbat nikah? Yang saya tahu sih, tapi gak tahu benar, gak tahu salah ya. Yang Pak Ade tahu aja terkait isbat nikah itu apa? Itu orang yang belum punya buku nikah, sudah nikah, tapi orang itu belum punya buku nikah, kemudian ingin punya buku nikah, ya akhirnya dia melakukan isbat nikah. Oke. Itu yang saya tahu. Dan itu memang betul isbat nikah seperti itu. Gitu ya. Jadi proses sidang kedua mempelai pengantin atau pasangan yang nikah agama atau sering kita dengar dengan istilah nikah siri, untuk tercatat dan mempunyai buku nikah itu harus melaksanakan isbat nikah. Seperti itu Kang Sadia. Biaya isbat nikah di Kabupaten Bandung Barat khususnya tahu nggak berapa? Nggak tahu. Belum ya? Belum tahu. Atau belum pernah isbat nikah? Enggak lah. Karena Kang Ustadz nikah secara sah mungkin ya, negara, ya, secara agama dan secara negara, dalam arti mempunyai buku nikah. Ya. Kecuali kalau Kang Ustadz nikah lagi dengan yang lain di luar itu berarti harus isbat nikah. Ya, itu mungkin ya. Mau nikah lagi nggak? Belum. Oke, seperti itu ya. Jadi sedikit informasi untuk semuanya bahwasannya isbat nikah itu proses sidang bagi pasangan yang belum mempunyai buku nikah. Sedikit informasi di Kabupaten Bandung Barat, isbat nikah ini rata-rata di kisaran 600.000 rupiah untuk satu pasangan. Tapi kalau nggak salah itu tergantung jarak dari pengadilan ke rumah.
Sekian Kang Ustadz Ade, terima kasih waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat bersamaan, Institut Kewarganegaraan Indonesia atau IKI memberi usulan kepada pemerintah. Pertama, pemerintah perlu melakukan pemutihan biaya isbat nikah selama 1-3 tahun ke depan. Yang kedua, 0 rupiahkan biaya isbat nikah, dan ini perlu dilakukan oleh Mahkamah Agung, kata Kiai Saifullah Masum, peneliti senior dari Institut Kewarganegaraan Indonesia atau IKI. Selamat siang Pak Kiai. Kita berbicara tentang isbat nikah yang terlalu mahal bagi masyarakat biasa yang di desa-desa. Institut Kewarganegaraan Indonesia mengusulkan seperti apa ini Pak Kiai? Ada dua pendekatan yang harus kita usulkan. Pertama, negara lakukan pemutihan isbat nikah secara nasional, mungkin 1-3 tahun gitu. Jadi seluruh orang yang tidak punya akte atau buku nikah dikasih kesempatan untuk diisbatkan oleh negara secara serentak, massal, masif, dan gerakan nasional. Selesaikan 1-2-3 tahun. Setelah itu baru tidak ada lagi persoalan negara dibebani untuk mengurus isbat nikah yang masih belum selesai bagi warganya. Itu saja. Yang kedua, bikinkan 0 rupiah atau bikin murah. Selama ini kan masih tergandal oleh betapa mahalnya biaya isbat nikah. Ini wewenang Mahkamah Agung. Mohon Mahkamah Agung memberikan kebijakan, bikin aturan yang terbaru bahwa isbat nikah itu tidak mahal. Nah, itu usulan kita kepada negara melalui Mahkamah Agung. Selain ke Mahkamah Agung, apakah Institut Kewarganegaraan Indonesia juga tidak akan mencoba ke DPR RI umpamanya? Saya kira karena wewenang anggaran ada di Senayan, di DPR RI, saya kira Mahkamah Agung tidak bisa sendirian. Kita harus mengepil, mengetuk hati kawan-kawan wakil rakyat di DPR selaku perumus anggaran, terutama Komisi 3 dan Badan Anggaran, supaya memperhatikan perlunya ada anggaran khusus untuk menyelesaikan kasus banyaknya warga yang tidak punya akte perkawinan, baik itu yang muslim maupun non-muslim, melalui isbat nikah maupun melalui penegasan perkawinan di catatan sipil. Satu-satunya jalan DPR mesti membantu secara total anggaran Mahkamah Agung untuk isbat nikah secara massal selama 2-3 tahun gitu. Saya kira itu, nggak ada cara lain. Kalau satu persatu kasus itu capek dan tidak akan selesai masalahnya sampai seabad pun belum selesai nanti. Banyaknya orang yang perlu buku nikah tapi tidak mampu melakukan isbat nikah karena mahalnya biaya itu. Oke, terima kasih Pak Kiai. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.